Selamat sore, sedulur dimanapun saudara berada. Ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Salam ngopi ya. Kita sambil ngopi pada sore hari ini ya, di saat suasana yang teduh, angin semilir, di kebun yang nyaman ya, tempat saya biasa bekerja. Kita akan membahas tentang dunia pendidikan atau juga sebenarnya dunia keluarga. Jadi kenapa ini penting? Karena sekarang ini pendidikan lebih diarahkan kepada nilai akademis, tetapi tidak kepada nilai moral ya. Nilai-nilai pendidikan itu sendiri yaitu moralitas ya. Jadi karena itu banyak orang akhirnya punya pendidikan tinggi, moralnya jatuh ya, rendah gitu kan. Ketika ada orang menjadi kaya dan sukses tetapi hidupnya hancur ya. Bahkan orang memakai agama untuk sebagai alat ya, sebagai alat untuk menipu dirinya sendiri, sebagai alat untuk sebenarnya mencapai sesuatu yang bukan rohani ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kenapa keluarga itu penting? Karena apapun yang terjadi pada dunia ini, ketika orang di luar sana, ketika seorang anak berada di luar sana, ketika pengaruh keluarga ini lemah, maka orang itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki ya. Jadi pembinaan karakter yang penting, pembinaan karakter yang utama itu sebenarnya keluarga. Nah sayangnya ya, keluarga ini selalu diabaikan, dianggap bahwa keluarga ini tidak penting untuk membangun sebuah dunia pendidikan. Padahal di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, bahwa keluarga itu menjadi hal yang sangat penting sekarang ya. Karena dari keluarga itulah dibentuk karakter, dari keluarga itu dibentuk kesuksesan seseorang, dari keluarga itulah dibentuk moral seseorang ya. Betapapun ilmu agamanya tinggi, ketika keluarganya hancur, orang ya bisa jadi memusuhi Allah sebenarnya. Nah, karena keluarga adalah cerminan dari kehidupan kita yang lalu dan kehidupan kita yang akan datang adalah keluarga. Nah, kenapa kita bahas ini penting? Karena gini, sekarang ini lagi ngetren ya. Bertahun-tahun yang lalu lah sebenarnya. Ketika orang mencari pendidikan untuk anaknya itu mencari tempat yang bagus, yang yang mewah. Ya tidak peduli berapa banyak pun harus dikeluarkan dengan sogok menyogok ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa tidak ada sogok menyogok dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kotor, sama sekotornya dunia politik. Karena saya juga mengalami, melihat sendiri yang ketika orang ingin masuk sekolah-sekolah yang bagus, itu orang tuanya mengajarkan tindakan yang kotor. Nah, jadi wajar dong kalau koruptor kita ya, koruptor di Indonesia itu titelnya tuh S1 ya, sarjana ya kan. Nah, ini yang memprihatinkan gitu kan. Bahkan ketika orang menjadi guru, menjadi dokter, sekarang sangat memalukan gitu kan, karena kode etiknya tidak ada gitu, etika moralnya tidak ada, karena semua karena dibina oleh keluarga yang nggak benar sebenarnya. Dan ini sangat memprihatinkan. Saya tinggal di Bogor dan sejak anak saya SD, TK, semua itu melewati hal-hal yang mengerikan. Saya bilang sama istri saya, jangan ikut-ikutan ya. Karena orang cuma ingin dinilai padahal tidak dapat uang, tapi ingin prestis, ingin mewah, ingin dikenal, ingin masuk SMP yang terkenal, ingin masuk SMA yang terkenal gitu dengan cara-cara yang kotor. Nah, bagaimana kita bisa membangun suatu moral yang baik? Kitanya mencontohkan hal yang buruk kepada anak kita. Bahkan ketika masuk sekolah agama itu dengan cara-cara yang jelek juga gitu. Karena kita berpikir, kenapa kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang bagus? Karena kita pikir kita tidak bisa mendidik, gitu kan? Ya kalau tidak bisa mendidik, kenapa harus diserahkan ke orang lain? Kan Allah menitipkan anak itu kepada kita sebagai titipan untuk kita didik. Jadi keberhasilan seorang anak, keberhasilan seseorang itu adalah dari keluarganya. Jadi jangan salahkan dunia pendidikan, dunia politik segala macam. Kalau bangsa ini hancur, bangsa ini banyak amoral, bangsa ini banyak banyak hal-hal yang tidak baik ya, koruptor di mana-mana segala macam, pelacuran, perjinahan ya kan. Terus apa lagi?
korupsi di mana-mana, ya kan? Di pesantren-pesantren juga, di sekolah-sekolah agama, di gereja, di masjid, semua itu kan dibina dari keluarga. Ketika keluarganya hancur, seseorang tidak mungkin bisa menyembuhkan hatinya yang luka, bisa menyembuhkan dan pulih untuk bisa hidup. Nah, karena itu apa yang terjadi pada bangsa ini hari-hari ini ya dari keluarga gitu loh. Ketika keluarganya tidak baik, ya sekarang menghasilkan bangsa yang tidak baik. Tetapi saya melihat keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang lurus-lurus saja, karena mereka dididik dari kampung, dari desa yang lurus-lurus saja, ya. Walaupun mereka tidak punya pendidikan agama, mereka tidak punya pendidikan akademisi yang tinggi, tetapi mereka punya standar moral. Dan lucunya, dalam dunia pendidikan sekarang mengabaikan kearifan lokal, mengabaikan adat istiadat yang menjaga moral, ya kan? Karena itu dianggap usang dan kuno. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi dengan dunia pendidikan kita. Kenapa kita selalu mengusahakan pendidikan itu kepada anak kita dengan pendidikan yang baik? Ya jujur saja, berarti memang kita tidak mampu ya mendidik moralnya, mendidik untuk memiliki identitas yang baik ya. Ya bagus sebenarnya ketika kita mencarikan sekolah yang terbaik untuk nilai akademisinya ya. Tetapi nilai akademisi itu tidak akan mencerminkan moral. Kita punya pilihan dua. Kita membina orang, membina anak kita, membina keluarga untuk punya nilai akademis yang tinggi atau punya nilai moral yang tinggi. Nah, ini yang harus menjadi orientasi kita. Yang mana yang mau kita utamakan? Ya mungkin orang ingin dua-duanya, tidak bisa. Atau salah satunya itu pasti biasanya dipilih. Nah, saya menyarankan coba kita didik anak kita, keluarga kita dengan nilai moral yang bagus. Maka otomatis nanti pendidikan akademisinya pun akan bagus. Ya, akan mudah didapatkan, tidak perlu nyogok-nyogok untuk dapat sekolah terkenal. Sekolah yang terkenal yang akan manggil. Nah, kalau anak kita pinter, ya, kalau anak kita berprestasi, ya akan dipanggil di mana-mana. Jadi tidak perlu ya untuk melakukan hal-hal yang memang negatif ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa pendidikan moral jauh lebih baik daripada kita pendidikan akademisi. Karena ketika moralnya baik, attitude-nya baik, sikapnya baik, etos kerjanya baik, etos belajarnya baik, maka kita otomatis akan mendapatkan penghargaan-penghargaan di dalam dunia akademis. Lalu kenapa orang berpendidikan korupsi? Ya, ini kan pertanyaannya tadi. Kenapa orang berpendidikan tinggi justru yang korupsi? Karena ya cara-caranya yang salah. Karena orang ingin dipandang mata, ya, ingin dilihat, ya, tapi tidak ingin jujur, karena hati manusia kan yang terdalam yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga ketika orang punya pendidikan yang tinggi menjadi serakah. Ketika orang mempunyai pendidikan tinggi jadi penipu, psikopat, sosiopat, egoisme, ya orang-orang yang apatis, orang-orang yang menindas, itu kan pendidikannya tinggi. Ya, lalu orang tua, wah kenapa anak saya jadi begini? Kenapa gitu kan? Nah banyak sekali kan begitu dan terkejut dan kaget. Tapi ya itu kembali lagi, lihat cek di keluarganya. Jadi kalau saya punya teman di grup WA yang ngomongannya ngaco-ngaco, penyebar hoak dan segala macamnya, itu kan bukan karena dia lingkungan yang buruk, ya, tetapi karena pendidikan keluarganya yang tidak ada. Ya walaupun saya tahu ada ustadz teman saya ada orang yang rohani Kristen segala macam, rohani ya Buddha lah segala macam, yang taat, ya kan, yang ilmu agamanya ngelotok, yang fanatismenya dibangun tinggi, tetapi kehidupan moralnya aja jelek gitu loh kan. Kenapa? Karena ya memang tidak mampu keluarga itu membina anaknya, mendidik anaknya dengan baik. Ya saya mau cerita sedikit dengan kebanggaan saya punya ibu. Ya, saya dididik dari seorang janda ya ketika saya usia 11-12 tahun. Bapak saya meninggal, tapi kemudian di tempat saya tinggal ini muncul pelacuran-pelacuran, perjinahan, tempat minum-minum, warung remang-remang, dan sampai hari ini semenjak saya kecil. Ya. Tetapi kenapa saya, adik-adik saya tidak terpengaruh? Padahal ibu saya bukan orang yang agamawi gitu kan.
bukan seorang yang religius. Ya. Kenapa? Nah, saya bertanya sehingga muncullah konten ini gitu. Sehingga muncullah materi ini yang saya sampaikan. Karena ibu saya mendidik untuk selalu berbuat jujur. Ibu saya selalu mendidik untuk berbuat benar, tidak menyuruh, tidak melarang. Bahkan ketika lihat teman-teman saya merokok dan saya tidak merokok, dia cuma bilang, kamu nggak usah ngerokok dulu, nanti aja kalau kamu punya uang, kamu udah kerja, terserah kamu mau ngerokok seberapapun sebungkus sehari, terserah. Jadi dia memberikan pilihan, dia tidak melarang saya. Kalau contohnya seperti itu di tempat saya, di dekat-dekat rumah saya, sampai hari ini setelah puluhan tahun ya, dari saya 11 tahun, sekarang umur saya udah mau 50 tahun, itu tempat perjinahan, bongkar sama aparat, berdiri, bongkar, berdiri lagi. Tapi kenapa saya tidak terlibat? Saya tidak pernah memasuki itu. Ya, sementara orang-orang yang agamawi juga pada masuk ke situ, ke anak-anaknya ustadz, bahkan ada ustadz di tempat saya, istrinya adalah seorang germo gitu kan. Nggak percaya kan kalau saya ceritakan ya, tapi ya itu bahwa pendidikan keluarga yang tidak baik. Saya tidak dididik secara agama dengan baik ya, karena ibu saya seorang buta huruf dan tidak bisa mengajari saya tentang agama, tetapi dia memberikan nilai-nilai ke keluarga, rasa kasih sayang, kebersamaan ya, saling mencintai, saling menghargai. Itulah yang dididik oleh ibu saya ya. Ini salah satu contoh, dan saya juga melihat keluarga-keluarga lain di mana saya dulu pernah mengajar kejujuran di dalam keluarga. Mereka melatih bekerja segala macamnya, dan itulah yang mendidik akhirnya anak-anak mereka itu menjadi jujur, menjadi baik, tidak diperintah untuk suruh jujur, tidak dilarang untuk mencuri segala macamnya, tetapi mereka dididik, orang tuanya yang memberikan contoh. Ketika orang mencontoh itu kan tidak perlu diperintah ya. Ketika seseorang melihat orang tuanya baik, tidak pernah marah ya, tidak pernah melakukan hal yang jahat, maka anaknya pun akan ikut. Kan begitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kegagalan bangsa ini kalau banyak penjahat ya keluarga. Orang tua, lihat saja para suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, para bapak yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ibu yang selalu menelantarkan anaknya, yang lebih mementingkan sosialitanya gitu kan. Hal-hal seperti itu yang merusak. Karena berpikir ekonomi, karena berpikir bahwa keluarga itu ya sudahlah, punya anak, punya ini, dididik di sekolah, dikasih makan gitu kan, tanpa dididik moralnya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Jadi apa yang bisa membangun bangsa ini ya keluarga. Kembali lagi kepada keluarga ya. Kita harus belajar jujur ya. Di keluarga itu kan dilatih untuk belajar jujur, tidak diperintah. Dilatih untuk bertanggung jawab, dilatih untuk punya moral yang baik, dilatih untuk saling menghargai, dilatih untuk memulai bekerja bersama-sama untuk usaha dan lain-lain. Itu adalah di keluarga. Jadi kalau ada orang yang malas, lihat keluarganya ya. Kalau ketemu orang yang malas, lihat aja di keluarganya, pasti dibiarkan malas sama ibunya, sama bapaknya. Ketika ada anak yang manja, lihat pasti di keluarganya pun manja. Ketika ada orang yang tidak tahan uji, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam narkoba, lihat keluarganya, pasti itu kan dibiarkan, pasti itu tidak terurus gitu. Tetapi saya beruntung punya ibu yang miskin, ya, punya ibu yang buta huruf yang memperhatikan anaknya itu siang dan malam. Kalau saya sampai terlambat pulang sekolah saja, dia sudah nunggu di pinggir jalan raya. Dan ketika saya datang, dia tidak marahi. Dia bilang, "Dah, aduh kenapa sih pulangnya terlambat? Emak khawatir kamu kenapa-napa." Ya, zaman dulu kan tidak ada HP, tidak ada telepon. Dan saya melihat ibu saya itu tidak marahi saya ketika saya pulang terlambat sekolah. Dan itu semua mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang mandiri, menghargai orang tua, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Dan itu adalah pendidikan yang tidak yang tidak formal, tetapi yang tidak pernah tidak pernah diperintahkan, tetapi itu diajarkan, ditiru, dibuktikan. Cinta orang tua itu yang menjaga saya, menjaga adik-adik saya juga untuk tetap. Kenapa kami tinggal di tempat perjinahan yang besar sampai hari ini, tapi kami tidak terlibat, tidak pernah terlibat. Sekalipun dikasih minum gratis atau dikasih rokok gratis pun tidak pernah kami ambil. Tapi tidak pernah dilarang sama ibu saya. Kenapa? Karena kami dilatih bertanggung jawab atas diri kami sendiri. Kenapa kami tidak merokok? Karena merokok itu merusak kesehatan. Ya kamu akan tahu sendiri gitu. Kenapa saya tidak minum minuman keras? Padahal gratis loh.
tempat saya, karena semuanya itu warung-warung remang-remang. Saya bisa menikmati itu gratis, nggak usah beli. Atau narkoba bisa mendapatkan dengan gratis, karena saya adalah warga setempat, ya. Orang-orang yang bikin warung remang-remang segala macam, pelacuran, perjinahan segala macam, itu kan orang luar. Ya karena itu saya sebagai warga setempat ya dihargai. Walaupun saya masih muda, ya mereka tawarkan, saya tidak pernah ambil. Itu yang menjaga kami, gitu kan? Karena dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Itu apa? Keluarga. Ibu saya tidak berpendidikan. Udah, kamu mau sekolah, mak nggak punya duit. Ya mak, sekolah. Dan kalau besok nggak punya duit, ya kamu nggak sekolah nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau kamu mau sekolah, ya udah, coba kamu bantuin mak supaya besok kamu punya uang sekolah. Ya ini uang sekolah loh, uang ongkos transport. Saya tidak pernah dikasih uang jajan sama ibu saya karena memang kita miskin. Ya, tapi itulah yang mendidik kita untuk bertanggung jawab, untuk saling mengasihi, saling merangkul sama lain. Kalau saya jatuh ke dalam dunia yang jahat, kasihan ibu saya. Kan seperti itu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita pelajari. Jadi keluarga adalah harta yang paling indah. Keluarga itu taman yang paling indah, kan ada lagunya. Tempat yang paling indah itu adalah keluarga. Istana yang paling megah adalah keluarga. Ketika keluarganya tidak benar, jangan harap bangsa ini juga benar. Jadi saya mengajak para orang tua, saya ini umurnya sudah 50 tahun sekarang, mengajak para keluarga-keluarga muda, pendidikan itu penting, tapi lebih penting lagi pendidikan keluarga, pendidikan moral. Ya, kalau bangsa ini menjadi buruk sampai saat ini, banyak orang-orang salah orientasi di dalam hidupnya, itu karena keluarga. Ya, saya banyak punya teman-teman orang kaya segala macam, ya hidupnya juga hancur, akhirnya cucunya juga hancur, cicitnya juga hancur. Kenapa? Karena tadi tidak ada perubahan, tidak ada memperbaiki keluarga. Jadi keluarga adalah hal yang penting. Jadi mungkin kalau di seluruh channel ini saya harus sharing kepada saudara semua, ya, sharing bersama-sama tentang suatu topik. Tetapi kalau masalah keluarga ini, saya berharap, saya meminta, saya memohon, yuk kita benahi keluarga kita. Kita bangun hubungan yang baik suami dengan istri. Karena saya juga ngalamin menjadi bapak yang jahat. Saya mengalami menjadi suami yang jahat. Dan saya menjadi takut kalau anak-anak saya menjadi jahat. Ya kan? Saya belajar kembali untuk hidup benar, belajar menjadi orang tua yang benar, menjadi suami yang benar, ya kan? Supaya di antara anak-anak saya ini juga menjadi ibu yang benar, istri yang benar, suami yang benar, bapak yang benar. Itu harapan saya seperti itu. Jadi yuk, saya mohon, bangunlah segala sesuatu itu dari keluarga. Bangunlah nilai-nilai, bangunlah morality yang bagus di keluarga. Tidak peduli soal nilai akademisi, ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang nilai akademisinya jelek, tetapi dia punya moral yang bagus, pangkatnya naik. Ya kan, hidupnya diangkat derajatnya. Siapa yang angkat? Allah. Jangan minta diangkat sama manusia, jangan minta dianggap oleh manusia. Nah, itulah kesalahan kita keluarga. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, ya, saudara-saudara yang muda-muda, ya, keluarga muda, didiklah anak. Perhatikan itu siang dan malam. Jangan pernah tinggalkan anak-anak kita itu mengalami pergumulan sendiri. Dunia ini jahat, di luar sana jahat, di luar itu banyak pengaruh. Kalau pengaruh keluarganya itu kecil, ya hiduplah di dalam pengaruh yang buruk, ya kan? Apalagi sekarang dengan banyaknya gadget, ya ada YouTube segala macam, termasuk apa yang saya buat, ya kan? Ketika ditinggal sendirian, seorang anak itu akan berpikir sendirian, akan menemukan dunianya sendiri-sendiri, dan itu akhirnya merusak. Dan itu akhirnya menjadi anak yang bandel, anak yang susah diatur. Nah, kalau masih kecil aja susah diatur, gimana besarnya nanti? Dia akan melawan hukum, dia akan melawan negara, dia akan melawan agama, dan yang lebih parah lagi, dia ketika dia sudah memberontak terhadap orang tua, dia sebenarnya sedang melawan Allah. Dan tidak ada yang bisa selamat di dunia ini kalau dia sudah melawan Allah, ya kan? Walaupun dia beragama, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Yuk kita rubah hidup kita. Yuk yang para keluarga kecil yang sudah seumuran dengan saya, yuk kita perhatikan keluarga kita. Keluarga kita adalah harta yang paling berharga.
ya. Istana yang paling megah adalah keluarga, ya kan. Tempat taman yang paling indah adalah keluarga. Yuk kita sama-sama membangunnya dengan firman Allah yang baik. Kita membangunnya dengan nilai morality yang baik. Pendidikan secara formal, pendidikan secara akademisi itu akan dapat dengan sendirinya. Ya. Saya mau cerita bahwa ibu saya buta huruf. Kami makannya cuma kadang-kadang nggak sama ikan asin, nggak sama makan makanan yang enak, nggak pernah kami makanan yang enak. Tapi orang bertanya, saya itu ranking 1 di sekolah, adik saya ranking 1, adik saya yang ketiga juga ranking 1. Sehingga orang bingung, ini orang miskin apa? Makannya aja kadang makan kadang enggak, gizinya kurang, tubuhnya pada kurus, tapi pintar otaknya. Saya mau cerita, itu karena ibu saya yang mendidik saya. Dengan nilai dan moral yang bagus, maka kita akan menikmati, akan mengalami yang namanya nilai-nilai akademisi yang baik, ya, akademis yang baik. Yang itu yang saya sampaikan supaya kita jangan salah orientasi, ya. Orientasinya jangan kepada mewah, prestis, ya, tapi orientasinya kepada moral. Ketika moral kita baik, ketika hidup kita baik, ketika keluarga kita baik, kita akan membawa lingkungan kita menjadi baik. Kalau kita bisa membawa lingkungan kita akan menjadi baik, kita akan membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Jadi kalau ada saudara-saudara yang menyalahkan bangsa ini, negeri sendiri, balik dulu ke keluarga, tunjukkan keluargamu. Betul nggak kita di keluargamu? Jadi dulu Madam Teresa berkata, kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang ke rumahmu, cintai keluargamu. Luar biasa kan Madam Teresa? Karena dia tahu untuk mengubah dunia itu harus diubah dari keluarga. Jadi ini yang saya harapkan, ini yang saya minta, ini yang saya mohon di antara para pemirsa semua, karena keluarga adalah hal yang penting, istana yang luar biasa, di mana kita digodok, di mana kita dibina, di kawah candra di muka, itu adalah keluarga. Itu pendidikan terbaik di seluruh dunia adalah keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan, ya. Jangan lupa untuk ngopi, jangan lupa untuk santai. Ya, silahkan direnungkan, silahkan dipahami bersama, dan kita mulai melakukan. Yuk kita ubah keluarga kita. Yuk kita mulai dari keluarga kita supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baik dan benar.